curhatnya. Curhat dong, Mas. Ustadz Solmed dan istrinya April Jasmine menjadi sorotan warganet beberapa waktu belakangan karena gaya hidup mewahnya. Hanya dalam kurun waktu sekitar 2 tahun saja, pria bernama Aziz Soleh Mahmud Nasution ini mampu mengumpulkan pundi-pundi yang konon mencapai 150 miliar rupiah. Ia juga membangun rumah mewah yang disebut-sebut berbudget 80 miliar rupiah. Warganet pun bertanya-tanya bagaimana sang ustadz dan istri mendadak tajir dalam kurun waktu singkat. Sebab pada 2021 lalu, sebuah video yang kembali viral memperlihatkan April Jasmine curhat sambil berlinang air mata menceritakan kesulitan keuangan yang menimpa rumah tangganya. April ketika itu mengaku harus berjualan online, sementara Ustadz Solmed mengaku terpaksa harus menjual sejumlah kendaraan demi bisa menyambung hidup. Karena mendadak berkelimang harta dalam kurun waktu 2 tahun saja. Tak heran warganet menilai pencapaian tersebut tak wajar hingga pasangan kontroversial ini diduga melakukan praktik pencucian uang. Kamu cek ya sederet kontroversinya. Dalam satu kesempatan di panggung acara musik televisi swasta, Ustadz Solmed pernah merendahkan komedian Narji. Saat itu dirinya melontarkan kalimat, kalau iblis diciptakan untuk menggoda manusia, begitulah takdir Narji diciptakan untuk mencaci maki manusia. Karena hinaan kepada Narji tadi, Solmed sampai ditegur oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI karena kata-katanya dinilai melewati batas. Pada Ramadan 2013, Ustadz 3 anak ini menggelar acara sahur on the road di jalanan kota Jakarta. Dirinya pun membagi sembako dan menggelar ceramah singkat untuk warga yang ia temui. Namun sahur on the road ala Ustadz Solmed kali ini terasa berbeda sebab dirinya menggunakan mobil mewah sebagai sarana transportasi. Bersama teman-temannya sesama pencinta mobil mewah, ia mengelilingi Jakarta dengan menumpang mobil Lamborghini. Meski disorot warganet karena dianggap hedon dan pamer, namun dia berkilah bahwa tak ada bedanya naik mobil mewah dengan kendaraan biasa. Masih di 2013, Solmed pernah mendapat sentimen negatif setelah dikabarkan meminta tarif tinggi. Hal itu bermula dari pengakuan sebuah majelis taklim bernama Tarikul Jannah yang dipimpin Liva Hilafah. Majelis taklim ini beranggotakan mayoritas tenaga kerja Indonesia atau TKI di Hong Kong. Namun Tarikul Jannah terpaksa membatalkan kerjasama dengan Solmed yang seharusnya dijadwalkan berdakwah pada 15 September 2013 di Hong Kong. Menurut Liva, hal itu lantaran sang ustadz berdarah Mandailing tersebut meminta tarif lebih tinggi dari yang disepakati sebelumnya. Ketua Tarikul Jannah belakangan mengungkapkan pada surat kabar lokal Hong Kong, Kindo, bahwa Ustadz Solmed meminta honor 10 juta rupiah. Padahal sebelumnya sudah ada kesepakatan honor sebesar 6 juta rupiah. Nah, sampai di situ selain honor, panitia juga harus menyerahkan 10% dari hasil penjualan tiket sebagai royalti. Panitia juga masih harus menyerahkan 50% dari dana infak lewat surban yang dikelilingkan kepada jamaah yang datang. Setelah berseteru dengan majelis taklim di Hong Kong tentang tarif yang dianggap setinggi langit, Solmed mengaku memilih bungkam. Ia mengatakan tak peduli lagi perkataan orang soal kasus tersebut. Namun anehnya, Solmed justru berkicau di Twitter. Dirinya mencurigai para buruh migran di Hong Kong sebagai bagian dari komunis. Kelak ungkapan itu membuat pahlawan devisa di Hong Kong meradang. Serikat Buruh Migran Indonesia di Hong Kong, Seringatin, menyayangkan sikap Solmed yang menuduh tanpa alasan jelas. Keterlibatan Ustadz Solmed dengan Forum Pembela Islam atau FPI pun sempat menuai kontroversi. Ustadz Solmed kala itu menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal atau Wasketjen. Pada 2013, FPI menyatakan telah memecat Ustadz Solmed karena kontroversi memasang tarif tinggi. Ada juga kabar yang menyebut alumni UIN Syarif Hidayatullah ini memilih keluar dari FPI karena ingin fokus berdakwah di televisi. Kontroversi berikutnya dibongkar mantan istrinya.
Seperti diketahui sebelum menikahi April Jasmine, Ustadz Solmed pernah beristri Dewi Yuliawati. Mereka menikah pada 2006, namun bercerai di 2008. Selama bersama, Dewi Yuliawati menyebut jika Solmed doyan selingkuh. Ustadz Solmed bahkan dikatakan pernah serong dengan beberapa wanita. Dewi menyebut ia kerap menemukan pesan SMS saat suaminya berkomunikasi dengan wanita yang diselingkuhinya itu. Bahkan, mantan istri Solmed itu membocorkan dengan jelas nama-nama wanita yang pernah singgah di hati Solmed saat sang ustadz masih menjadi suaminya. Nama-namanya Eni, Iis, Ega Suci, Beber Dewi Yuliawati. Eni, Iis, Ega, Suci. Karena perselingkuhan itulah yang membuat Dewi mantap bercerai dengan pendakwa asal Sumatera Utara tersebut. Selain itu, alasan lainnya adalah karena Dewi mengaku sering mendapat KDRT. Dewi mengatakan bahwa dirinya sempat berkali-kali mengalami KDRT, baik secara fisik maupun psikis. Dewi menceritakan saat ia memergoki mantan suaminya itu berselingkuh, sang ustadz tak terima saat dihardik dan malah balik menghardik dirinya. Meski pengakuan Dewi sempat membuat gaduh, tidak ada klarifikasi dari Ustadz Solmed. Saya pernah waktu itu dia kepergok selingkuh, saya tampar dia balik tampar saya. Hanya mengungkapkan skandal perselingkuhan dan KDRT. Namun anehnya, setelah bercerai, Ustadz Solmed disebut masih ganjen. Menurut Dewi Yuliawati, mantan suaminya itu masih sering mengajak, bahkan memaksanya untuk melakukan hubungan suami istri hingga awal 2011. Namun tudingan itu dibantah oleh Ustadz Solmed. Soalnya sering ajak saya pergi untuk ngajak makan. Tapi ternyata bukan cuma sekedar makan di luar bareng aja. Dari hubungan terlarang tadi, sempat pula tersiar rumor bahwa Dewi Yuliawati memiliki video panas untuk membuktikan bahwa Ustadz Solmed pernah berhubungan dengannya, meski mereka telah bercerai. Sekali lagi Ustadz Solmed seolah tak ambil pusing. Menurutnya saat berhubungan ia dan Dewi dalam keadaan rujuk dan tanpa ada paksaan. Ketika ditanya apakah ia siap jika Dewi benar-benar memiliki dan menunjukkan video tersebut, Ustadz Solmed malah menantang mantan istrinya untuk membocorkan saja jika memang benar memilikinya. Hanya berselisih dengan panitia pengajian di Hong Kong, pada 2021, panitia pengajian di Cisewu, Garut, Jawa Barat, menuding Ustadz Solmed melanggar perjanjian kontrak kerja berceramah. Sebaliknya Ustadz Solmed menuding panitia hanya membawa 25 slop cerutu herbal senilai 5 juta rupiah tanpa membayar. Karena merasa difitnah, Ustadz Solmed melaporkan panitia pengajian itu ke Polda Metro Jawa Barat. Pada akhirnya mereka berdamai, ayah 3 anak itu pun mencabut laporannya terhadap panitia. Asal-muasal kekayaan Ustadz Solmed yang membuatnya bisa tajir dalam sekejap. Diakuinya, sebagian bersumber dari bisnis rokok herbal. Dari bisnis inilah, ia bisa membangun rumah mewah puluhan miliar, lengkap dengan beragam fasilitas dan deretan kendaraan mewah. Namun lagi-lagi, bisnis ini disebut kontroversial oleh netizen. Sebab hukum rokok masih menimbulkan perdebatan dalam Islam. Ada yang mengatakan makruh, bahkan ada yang mengharamkannya. Pada Oktober 2011, saat masih bergabung dengan FPI, proses ta'aruf Ustadz Solmed dengan April Jasmine menuai berbagai tanggapan dari berbagai kalangan, termasuk dari koleganya sendiri di FPI. Kala itu, Habib Salim Alatas mengaku kecewa dengan proses yang dinilainya keliru tersebut. Menurut Habib, Ustadz Solmed dianggap terlalu sering berduaan dengan April Jasmine yang masih berstatus calon istri. Padahal dalam ajaran Islam, hal itu dilarang. Bahkan proses itu harusnya menggunakan orang ketiga atau perantara untuk menjauhi godaan dan fitnah. Ustadz Solmed juga pernah memberikan tanggapan kontroversial soal kritikan netizen terhadap video joget istrinya, April Jasmine, yang heboh di TikTok pada April 2021. Ketika itu, April asyik berjoget dengan gerakan yang menurut netizen tidak sopan. Sebagai suami, Ustadz Solmed malah membela istrinya. Melalui akun Instagramnya, Solmed memposting hukum berjoget yang diperbolehkan dengan catatan. Ustadz 40
tahun itu mengibaratkan jogetan seperti senam zaman dahulu. Di akhir caption postingannya, ia juga menyebut cibiran netizen seperti deterjen. Pembelaan tersebut lagi-lagi memantik cibiran warganet. Hanya membolehkan sang istri berjoget ria dengan dalil. Ustadz Soulmate lagi-lagi memakai dalil agama saat dituding doyan flexing oleh warganet, terutama terkait tayangan bedah rumah puluhan miliar miliknya yang viral. Padahal netizen sudah mengingatkan tentang adanya ayat Al-Quran yang melarang sikap berlebih-lebihan. Ustadz Soulmate lantas berdalih bahwa sikap pamer diperbolehkan dalam Islam. Dirinya pun menukil isi Al-Quran surat Ad-Duha ayat 11. Ustadz yang sukses berbisnis rokok herbal itu menjelaskan arti dan makna ayat tersebut. Bahkan ada kalimat yang disimpulkan Ustadz Soulmate memperbolehkan menunjukkan harta di media sosial. Menurut kalian gimana nih dengan pandangan Ustadz yang satu ini?